Namanya Haji Hairudin, tapi orang lebih akrab memanggilnya Babeh Idin. Kecintaannya pada sungai sejak kecil membuat namanya lekat dengan Kali Pesanggerahan. Hingga kini, dia bahkan dijuluki sebagai pendekar Kali Pesanggerahan. Babeh Idin merupakan salah satu sosok penting di balik terciptanya hutan kota Sanggabuana yang ada di pinggiran ibu kota, tepatnya di Karangtengah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Area hijau seluas 120 hektar ini berada di bantaran Kali Pesanggerahan. Ini lebah kelanceng. Lebah kelanceng ini bepolan madunya. Ini lebahnya gini. Ini lebah langka. Ini secara historisnya biasanya orang penyakit kayak kanker darah ini bepolannya yang untuk diminum, bepolannya. Ini lebah langka ini, lebah langka. Wow. Lebah langka bepolan, bukan lebah biasa, bukan. Dia makanannya hanya secara biologi pohon yang memang harus ini pupuknya organik, nggak boleh ada misalnya ada urea, nggak boleh. Okay. Dia akan menghindar. Dia madunya bepolannya semuanya obat. Biasanya digunakan untuk orang-orang yang punya kanker tulang apa gitu, semua penyakit yang berat lah. Nah, misalnya kayak hospital internasional Singapura minta obatnya sama dukun mama saya gitu. Enggak lebah ini? Enggak. Coba ini aja, cuma itu aja nanti. Asal dia diginin aja, jangan dibunuh. Oh, okay. Ya, giniin aja, jangan diteplok okay, begini. Kasihan dia. Iya. Oke. Ini madunya. Maaf. Maaf. Coba. Enggak apa-apa. Dikit ya, coba di junglung. Ya, coba di isap aja langsung, isap 17 jenis. Ini madu kelanceng, bahasa akademinya itu tirogona ya. Tapi ini towel. Ya, ini madu yang memang spesial dan hanya makanannya yang pohon-pohonan yang organik gitulah. Oke. Ini kecil-kecil ya? Iya. Tawonnya kecil-kecil. Tawonnya itu seperti nyamuk, guys. Ya. Makanya tadi kalau tahu ini mah saya persin Mbak Titi biar bawa. Tapi nanti kalian kali ya insya Allah. Iya. Nah, jadi ini kopinya kopi organik. Jadi pupuknya pun pupuk organik. Ya, jadi kopinya ini kopi sehat ya, nggak pakai zat kimia. Ada gimana? Ini kopinya ini baru umur 1,5 tahun sudah berbuah Mbak Titi. Nah, jadi ini kopinya memang kopi natural organik, nggak boleh pakai. Kecil, buahnya banyak sekali. Oh iya, namanya kalau bahasanya kopi si bayar utang. Oh, kopi si bayar hutang. Iya, kalau kita nyokolain anak kita bisa bayar utang. Iya. Jadi gini, kalau saya ketua Perumdas kan harusnya DAS itu punya nilai ekonomi, punya nilai konservasi, punya nilai peradaban budaya lah. Jadi bukan hanya konservasinya aja, makanya punya nilai ekonomi. Jadi nggak harus minta sumbangan dari pemerintah, nggak harus. Jadi masyarakat punya sendiri bagaimana dia punya meningkatkan ekonomi kreatif, itu aja sih. DAS itu daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai ya. Kan ketuanya ya? Ketuanya. Ciliwung, Pesanggerahan, Sadane, saya ketuanya. Sudah diresmikan oleh Pak Gubernur ya? Ya pokoknya dari langit dah. Neng ya. Kenapa ini saya tanamin bambu? Kenapa, Bang? Karena bambu itu satu batang begini itu bisa mengasih kontribusi udara segar itu 100 orang. Satu bambu. Dia paling kuat akan menyuplai satu oksigen udara, tapi paling kuat juga meresap oksigen yang beracun, yang berkeliaran di udara. Ini hanya dipunyai kemampuan bambu. Jadi di udara dia akan menyerap kotoran yang paling kuat. Dan kalau di air, nanti lihatlah, limbah menjadi air bening. Nanti kita lihat ke sungai. Nah, itulah lantarannya kita tanam bambu. Nah, bambu pada saat musim hujan, dia memblokir air. Pada waktu musim kemarau, dia akan begini. Itu siklusnya. Makanya, inilah dulu orang-orang tua kita zaman Tarumanegara ada namanya Pangeran Dipati Ukur, abad ke-4. Itu sudah, jangan nebangin bambu di pinggir sungai. Jangan nebangin bambu di pinggir gunung. Kalau bambu sudah tidak ada, nanti gunung akan begini. Kan kalau sama juga kalkulator Pak Diti. Dia akan menyerap juga bagaimana
residu yang paling jahat di air itu bambu. Tetapi salah kaprah pemahaman tentang bambu. Makanya 2008 saya diundang ke Belgia sama teman saya tentang bambu gitu. Iya, itu Bapak Abang diundang dalam event apa itu? Acara apa itu ke Belgia? Ya, ada bambu. Maksudnya itu event Judulnya Bambu internasional. Kan dianggap saya kan tradisi culture ya. Bukan orang akademi, tapi saya punya kemampuan pemahaman bambu. Makanya diundang ke beberapa seluruh dunia itu saya termasuk undangan dari Raja Belgia. Ngadain siapa itu waktu itu saat itu Bang? Masih ingat nggak? Ya Raja Belgia. Oh, oke. Kan sama saya teman. Masih Albert. Iya, teman saya. Mas Albert. Kan dia teman. Cuma nasibnya dia raja, saya tukang sampah. Oh, oke. Beberapa negara Eropa bambu sangat dihargai, terutama pakaian ya. Iya, yang benar. pakaian segala macam itu yang sehat, pakaian yang sehat. Itu benar. Makanya Saya pakai juga. saya tidak sekolah, tapi saya punya pengalaman dengan ya otodidak ya, gitu, tentang bambu. Ya, bambu. Ayo. Oke. Mau apa nih, Bang? Bambu yang besar-besar ini, Iya. bibitnya ini. Oh, ini bibit bambu. Bambu. Jadi bambu tuh besarnya ini. Tuh bambu ini bibit asli gini. Oh, seperti ini. Cara ngembanginnya dengan kultur jaringan dari ini. Cara memanggilnya dari yang itu. Dari ini. Tapi ini dibikin bubur. Oh. Jadi satu ini Oh. jadi sekitar 3 sampai 5.000 pohon. 5.000 begini. Dari satu ini Satu gini ya. bisa jadi Ya, makanya saya 5.000 pohon. Babe ngajarin di akademi di Belgia, ngajarin gini orang akademi mungkin cuma 10 tahun ya. Tapi kan saya pengalaman. Oke. Tapi ini kultur jaringan. Jadi satu gini, Iya. ini jadi bisa 3 sampai 5.000 begini. Bambunya besar-besar begitu. Wow, oke. Ya makanya saya diundang ke Belgia. Jadi dengan bagian tentang ya historis ya bambu Pengembangbiakan bambu. Nusantara lah. Dapat. Ya, ini bambu. Jadi anjing hutan. Anjing hutan atau babi hutan? Anjing hutan. Beda. Dia namanya kalau bahasa kampungnya gegog. Dia punya ras hampir punah. Oh, masih ada. Ada anjing hutan asli sini. Asli sini. Iya. Itu seperti serigala mungkin ya. Iya, tapi namanya gegog. Dia penciumannya dan rasa solidaritas dia sangat tinggi. Masih ada berapa kira-kira? Sekarang tinggal 17, tapi dipertahankan sama saya. Limbah dari jalan raya, ribuan rumah, semua mobil segala macam limbahnya udah bukan main. Tapi dengan terasering begini, dengan terasirnya bambu, jadi airnya bening kembali lagi ke natural. Oh, Ini limbah. Oke. Ini lihat ya. Aku ngerti. Nih. Nah, jadi ini limbah yang dari jalan raya, ribuan mobil, segala macam kegiatan manusia, ekonomi, kan itu limbah semua. Diblokir di sini. Terasirnya nih, pemblokirannya bambu. Makanya saya bilang bambu bisa menyerap oksidan, radiasi udara maupun air dan tanah yang paling jahat. Dapat. Timbulnya kembalikan lagi ke natural. Oke. Gitu. Jadi kelebihan bambu gitu. Nah, inilah sungai bambu. Dan ini Jakarta loh, masih ada sungai bening ini. Ya, berarti ini Jakarta loh. Iya. Jadi dipertahankan dengan kawasan ekosistemnya. Jadi dulunya ya bambu gitulah. Dapat. Oke. Ya, Ya, itu. itu bambu. Jadi inilah air Jakarta ini air entuk ya, mata air. Jadi limbah disadur dengan perakaran diblokir, dengan itu menjadi air kembali lagi ya netral, kembali lagi nggak beracun, kembali lagi pokoknya ya tentang apa segala macam. Saya rasa buatan manusia nggak bakal menyenangi. Inilah natural alam. Jadi apa? Ini kan lo pemancing. Ya, jadi sekarang bawa peternakan, jadi pengembangan, jadi ikan-ikan natural kayak ikan gabus, lele, nanti di sini semua. Jadi kembalikan lagi nanti agar bibitnya nanti dari sungai dikembalikan lagi ke sini. Itu airnya menggenang begitu nggak muter? Lihat, airnya nggak. Ya, Nggak apa-apa ya. airnya kan dari limbah sana. Ditampung ada 13 ini, di blok 1, 2, 3, 4. Kalau datang yang 100 kotor di blok 20 tinggal 80, di blok 20 tinggal terus akhirnya buangnya pun nggak ke sono, jadi harus ke sini samping. Nah, jadi airnya begini. Ya. Jadi ya airnya begini lah, pokoknya Mbak Titi itu. Ikan naturalismenya kayak ikan gabus, keting, mercoca kan historis kulturnya ikan sungai.
Nanti nggak boleh punah, dikembalikan lagi ke sini gitu. Sayang kita waktunya singkat, tapi kalau masih ada kita ke sana gitu ya. Ya, jadi nah ini dermaga 4 Mbak Titi, Mbak Sep ya. Jadi dari Sawangan Bogor ada 5 dermaga pemblokir. Jadi pengontrol sampah ini. Untuk naikin sampah juga. Jadi ya sampah tetap sini, dari sini lihat ini sini. Bisa di sini. Bersih. Ya artinya naturalnya masih inilah. Iya. Untuk Jakarta ini bersih sekali. Iya. Benar-benar. Oke, kita mulai pertanyaan. Oke, sekarang aku mau tanya ya Bang ya. Apa yang menginspirasi Abang nih untuk menjadi pejuang lingkungan hidup? Ya judulnya kesal. Kesal. Karena kesal. Oh, karena kesal. Ya gini, maaf aja. Iya. Ya maaf. Orang selalu mengatakan dari agama kebersihan bagian iman. Benar sekali. Tapi kan ngomong doang. Iya. Ya. Gua kalau misalnya Ustadz masuk surga, gue gugat malaikat. Oke. Tapi kan saya jawara. Jawara kan bukan mukul orang mati kelenger. Bagaimana aplikasi yang menjadi nyata itu jawara, sang jawara namanya kan. Beda di situ. Nah, orang tentang sungai, tentang air tidak perlu seluang, nggak ke pantai, nggak ke sungai. Tapi kan kita hidup ini kita ini kan 60% air. Kenapa mesti kita? Nah, saya nggak memprotes harus demo di Senayan atau saya membuat kesel, enggak. Tapi saya berjuang terus hari, bulan, tahun terus saya mengajak di gunung-gunung, di sungai ya Mbak Titi ya. Makanya saya tanamin tuh kopi, bambu di pegunungan. Nggak dibayar sama pemerintah, tapi kita biaya sendiri. Ya Mbak Titi juga beberapa kali teman-teman Mbak Titi bantu Sangga Buana bagaimana konservasinya, bagaimana itu. Ya Mbak Titi ya 15 tahun yang lalu. Tapi kan judulnya alam ini bukan warisan. Titipan anak cucu. Benar, titipan anak cucu. Hebat sekali deh. Ya. Terus boleh tanya suka dukanya selama menjadi pahlawan untuk apa itu namanya lingkungan hidup? Ya sekarang kita membangun hampir berapa ribu hektar ya. Dimodalin sendiri kopi kita, sayuran kita satu hari 50 ton. Dulu kita siapa yang mau pedulin kita miskin, kita nggak berpendidikan. Anak saya Rio, Pak belum makan. Karena memang dari pagi sampai malam bawa-bawa ini kan perlu ekonomi. Tetapi kita berjuang terus dengan keluarga. Kan itu pengorbanan yang sangat panjang, dikata gila, dikata nggak punya kerjaan, miskin dan sebagainya. Tapi kan pernah masuk penjara ya? Oh iya, biasa ya. Iya. Karena apa masuk penjara? Ya karena gini, misalnya saya kan kalau nguasain kawasan nggak pakai ini tanah siapa, begini 1, 2 tanam, ya, Gitu. pohon bambu tanam ya, siapa yang menyambut palanya gue pendam atau gue yang dipendam, gitu. Ya iyalah, jawara. Tapi kan bener bahwa yang saya tidak mengukur dengan hukum tata ruang, saya mengukur dengan ukuran peradaban sungai. Sungai terakhir, kalau dia selama 5 tahun itu ada banjir, itu ada wilayah dia. Paling nggak 8 meter, 20-40 meter. Nah, makanya saya ukur, tuh, nanam. Makanya sekarang dibuat hukum internasional. Sepadan sungai, 8, 20, 40 meter. Terus apa nih kebanggaan terbesar nih buat Babe ini nih? Sekarang kan anak-anak saya kan sayuran, kopi, semua, makanya nanti kan bikin pameran peradaban kopi Nusantara. Kebanggaan saya, anak muda Indonesia jangan miskin. Wow. Itu aja. Oke. Ya sebagai siapa-siapa, itu aja. Bang, aku mau tanya tentang sampah. Kalau Abang tahu, di Perancis, sampah itu mendatangkan uang yang sangat besar. Dan kita sebagai warga, penduduk, kita harus membayar sampah yang sangat mahal. Saya suka komplain karena saya harus bayar sampah hampir 500 euro. Kalau di duitin kita berapa? Dikali 17.000 aja. Itu bukan anjing liar. Oh iya, ngerti, biarin. Dia Itu anjing liar? bagian liar, ya biarin dia. Oke. Oke. Kelihatan Dia nggak? salah satu biarin. Oh iya. Oh ini anjing liar. Iya, anak yang masih kecil. Oh oke, ya.
Iya. So aku mau tanya sampahnya kalau di sini yang abang yang abang ambilin, tangkepin, itu diapain sampahnya kalau di sini? Sampahnya itu kan ada berbagai masalah sampah sungai, pakai sistem dermaga. Dermaga 1, 2, 3 Bogor, Sawangan, Depok, sini ada 5 dermaga. Itu sampah sungai. Tapi sampah juga sampah pasar, sampah dari kayak hunian pengembang gitu ya. Sampah itu, hijau. Iya sama macam-macam lah. Udah setan sampah segala macam lah. Yang plastik, yang kaleng, ya macam-macam. Mungkin di Eropa orang pendidikannya bukan rasanya sampah itu di mereka lebih tertib. Datang ditanya gini, kan di kita jarang. Iya. Sekarang sampah datang dari Bogor. Nggak mungkin, oh sama Sawangan minggir ya, oh sama Depok bisa. Ya enggak lah. Ini kan gabung semua. Ada pemblokiran sampah di sana, titik 5 namanya. Nah itu sampah sungai, langsung diangkut. Ada plastik, ada macam-macam, buat segala macam sampah. Terus begitu mereka udah nyampe di satu tempat. Oke, itu sampah sungai. Belum sampah yang pemukiman, real estate, sampah sayuran, sampah ini, sampah udah. Kalau di kita mungkin di Eropa, saya banyak juga melihat di Jerman terutama, kan saya diundang ke Bayer belum lama ya, tentang sampah. Ya mereka memang ada kotak-kotaknya. Kalau kita kan enggak. Tetapi kan saya mempercepat proses penanganan. Jadi sampah itu karena saya diundang ke Bayer tahun 2006 kalau nggak salah oleh lembaga farmasi internasional. Bayer kan terkenal farmasi dunianya ya. Saya kira apa dibayar diundang sono. Yang menang farmasi apa gitu namanya Jerman kan udah ya ilah. Itu ada satu monumen situs biologi abad ke-14 tanaman yang 1400 sekian lah kayak. Itu ya ini di kampungnya pun kimpul ini kampung gue ini. Jadi saya diundang begitu tentang biologi culture historis. Jadi orang-orang Eropa abad 12-14 belajar ilmu biologi kepada Indonesia. Dapat. Ya, nah disitulah kemudian saya lihat ada sistem pengolahan sampahnya. Ya, saya tanya, saya sosok Inggrisan, tampaknya kan kulitnya sama kita. Why, what you citizen? Why, lo dari mana asalnya sih? Kata saya. Dia jawab pakai bahasa kita, Bang. Saya sekolahnya di Ciganjur di STTN, mampus lu. Siapa? Itu anak ahli sampahnya yang kerja di Bayer itu ternyata orang Indonesia, sekolahnya di STTN Ciganjur. Jadi namanya sistem Worcester. Jadi sampah saya pelajarin, akhirnya saya pulang ke Indonesia. Saya kebetulan Rio kan dari STTN tuh ya Pak Titi ya. Saya pelajarin, dari bergabung dengan rektor STTN. Jadi kan saya dulu tukang buat golok ya. Buat tempat saya kan makin ngempos tuh, jadi dicampur ilmu dukun sama ilmu akademi gitu. Intinya ya, diapain tuh sampah itu sistem pembakaran tidak pakai listrik, tidak pakai zat setrum lain enggak. Sistemnya adalah dipadatin, dipres, hasil fermentasi panas itu ditiup. Jadi dia terbakar sendiri 24 jam terus begitu. Ada gambarnya sih kalau kalian datang ke sana pasti. Nanti uapnya ditampung ke beberapa tangki air 1, 2, 3, 4 ditiup. Untuk manasin air? Enggak, untuk menyerap residunya gitu. Begitu masuk ke sini, ini kan sampah ini ke sini. Ini kan dibakar masuk sini 1, 2, 3 ya ke kolam-kolam air. Nah, disitulah sistem nanam Worcester. Nah, itu di negara-negara Eropa termasuk Jerman pakai situ. Tapi saya paham banget karena itu bagian natural juga, caranya sederhana. Nah itu namanya sistem Worcester, pengolahan sampah. So itu sistem itu dipakai sama ya kita di sini. Ya. Itu dipakai di Bayer. Dapat. Tapi ahli sampahnya orang kita. Dapat. Bagus sekali. Ahli sampahnya orang Indonesia yang belajar di kerja di Bayer. Yang kerja di Bayer. Iya, di kampung Bayer, kampung Jerman. Hutan Kota Sanggabuana adalah salah satu hutan paru-paru di Jakarta ya. Kira-kira apa pesan abang nih untuk warga Jakarta? Ya, tapi sebenarnya bukan warga Jakarta, warga dunia ya. Warga Jakarta dan sekitarnya dulu kali ya. Sekitarnya. Jadi gini, ada 3 sih. Iya. Ya. Yang pertama. Tidak ada sejengkal pun tanah yang tidak terluang harus ditanam.
Bagus. Satu sejengkal pun tanam, walaupun sejengkal itu harus ditanam. tanam. Oke. Tidak ada sewaktu yang terbuang kita manfaatin. Oke. Kerja maksudnya. Iya, kerja. Nah, kemudian ya ke satu, kedua, kemudian ya tidak ada setetes air pun yang harus tercemar. Nggak boleh air satu Tercemar. air tercemar. Oke. Ya, judulnya alam ini bukan warisan, titipan anak cucu. Alam ini bukan warisan, tapi titipan anak cucu. Iya. Pesan untuk anak-anak muda nih ya, karena anak-anak muda saya lihat mereka kalau di kamar mandi nih bang, nggak tahu ya, itu mereka tuh mandi lama banget. Oh iya. Menggunakan air banyak. Padahal air tanah itu kan air yang nggak bisa apa namanya? Apa itu ya? Air tanah itu harus dilestarikan karena akan punah kalau kita nggak lestarikan. Itulah memang saya sendiri kadang-kadang suka sedih gitu ya. Saya mandi itu dengan cubuk gitu. Saya kan nggak punya seperti shower kayak begitu enggak ya. Iya. Tetapi bagaimana setetes ya? Setetes ibarat gini. Ibarat kalau bahasa kerennya gini. Saya selalu bicara sama anak-anak tim sama Gebuana semuanya itu. Air itu perlakukan ya, ibarat setetes embun di padang pasir. Iya benar sekali. Itu. Jadi itu Sangat berharga. Jadi saya selalu ngomong sama tim Sangga Buana, kan kita bikin kelompok tani hutan, jadi mana-mana ada ribuan lah anak-anak itu udah bikin sekarang. Jadi air itu ibarat setitik embun di padang pasir. Sangat berharga. Sangat berharga. Itu yang saya terserah penjabarannya, pemikiran bagaimana, tapi itulah kata-kata yang singkat tapi punya nilai arti yang pandangan jauh. Iya benar sekali. Setitik embun punya nilai di padang pasir. Oke, Sebong. Oke. Bang Idin, ini kan Bang Idin sekarang umurnya udah 17 ya. Maksudnya dibalik gitu ya. Iya. Udah masuk usia yang nggak mungkin selamanya bekerja keras seperti ini. Kalau aku boleh tahu, udah ada belum calonnya? Siapa yang bakal menggantikan pejuang lingkungan hidup ini? Jadi gini, kita setiap ada pertemuan malam Kamis ke Rebo, yaitu pertemuan yang kelompok nelayan, kelompok hutan, bikin kelompok-kelompok tani hutan ya. Di Pangrango, Gunung Gede, di Bandung Barat, di Semarang, kelompok tani ya semua. Jadi nggak harus manajemen kayak begini. Jadi ibarat satu batang dipotong satu, tumbuh dua, dipotong dua, tumbuh empat, terus gitu. Manajemen Sangga Buana adalah manajemen kearifan. Tidak sama dengan manajemen kantor, perusahaan, manajemen kearifan. Ini jari ya. Disitulah Sangga Buana punya kekuatannya, nggak harus berpatok kepada saya. Setiap anak-anak jadi pemimpin. Oke. Jadi juga manajemen kearifan judulnya. Oke. Selama ini kita, saya Mbak Titi sudah hampir 20 tahun lebih kita tetap eksis. Oke. Ya tetap kita kayak mampu berdikari, mampu untuk menyumbangkan kepada masyarakat dan negara gitu. Kalau aku boleh tahu nih Mbak Titi ini siapa nih? Partner bisnis atau apa nih Mbakku nih ya? Soalnya dari tadi disebut-sebut terus Oh ya. enggak, iya itu kan begini. Kita nggak lapuk karena hujan, nggak kering karena panas. Dalam filsafat itu namanya hubungan sahabat tetap abadi kan. Benar. Nah, bagaimana dulu dia masih tomboy gitu, ikut nanem, Buka kartu. Ya, Mbak buka kartu. memang benar itu kan benar kan. Nah itu kan bagian selalu sebut Mbak Titi, saya sering sebut-sebutan ya. Jadi hal itu nggak boleh terlupakan dalam sejarah perjuangan Sangga Buana. Ibarat setitik embun punya nilai di padang pasir, kecil apapun, kawan-kawan yang telah berjuang Sangga Buana saya sangat hargain. Oke. Itu ya. Partnernya ya Mbak, partnernya ya Bang ya. Bukannya partner, bukan partner, bagian dari. Bagian beda. Oke, beda. Beda. Partner tapi bagian. Bagian. Oh, oke. Gitu. So, bravo. Ya kan? Iya, Gitu. benar. Oke. Ada pesan lain sebelum aku tutup mungkin, Bang? Ya semangat mental jawara. Semangat mental Ya, jawara. nggak lapuk karena hujan, nggak kering karena panas. Wah, hebat Itu sekali. pendirian Sang Jawara. Oke. Guys, sekarang aku ingin memperkenalkan kepada kalian dua pemuda yang akan meneruskan perjuangan lingkungan dari Babe Idin ini ya. Assalamualaikum, nama saya Aryo. Kebetulan saya adalah volunteer dari Sangga Buana, volunteer Babe Idin, dan rekan di samping saya ini ya teman kita, saudara kita dari Laskar Kali Kerukut yang menyelamatkan bantaran sungai Kali Kerukut. Bang Rudi. Ya, nama saya Rudi Susanto. Kebetulan saya juga bagian dari binaan dari Sangga Buana, atau yang rekan-rekan bisa ketahui kami bergerak di bantaran sungai Kali Kerukut. Dan kalau anak-anak Babe itu biasanya dipanggilnya Laskar gitu, para Laskar. Jadi para pejuang gitu istilahnya. Aku dengar
acara apa sih kalau boleh tahu? Di acara ini adalah bagian dari seluruh aliansi komunitas sungai di DKI. Dari 13 aliran sungai ini tergabung dalam satu wadah Forumdas. Di dalam Forumdas ada forum komunikasi forum daerah aliran sungai. Jadi warga masyarakat yang memang tinggal di bantaran sungai dengan kepedulian dan rasa kesadarannya menjaga dan merawat lingkungan sungainya. Nah, dan ini ada di Forumdas DKI Jakarta yang diketuai oleh orang tua kita, Haji Herudin Babeidin. Iya. Rencana di tanggal 23, kalau tidak ada perubahan jadwal lagi, karena kita sedang mengatur jadwal pertemuan dan juga audiens dengan Pak Gubernur DKI di Jakarta, Pak Anies Baswedan. Oh, Eka. Itu acaranya akan diadakan di mana? Di aliran sungai Ciliwung. Nah, Untuk umum? di momen seperti ini sih pastinya kita ada pembatasan karena acaranya pandemi, kita harus batasi, dan juga ada juga seluruh aliansi sungai, kita undang seluruh komunitas peduli sungai. Oke. Nah. Good luck untuk acaranya ya. Ya, terima kasih, Mbak. Oke. So guys, terima kasih udah nonton videoku. Semoga bermanfaat. And then jangan lupa like kalau kalian suka, and subscribe buat yang belum gabung. Jangan lupa juga ikuti videoku yang berikutnya. Makasih.